Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخواني وأخواتي في الله كمسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, hingga pada hari ini, pada malam hari ini kita masih bisa duduk dan bersimpu di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Tidaklah antum semua datang ke sini melainkan dengan tujuan yang baik, yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal yang kita usahakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga Allah menerima segala usaha kita. Saya yakin antum semua berjuang demi untuk menghadiri majelis ilmu, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meluangkan waktu, itu merupakan usaha yang harus kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqomah di jalan ketaatan. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah, kita teruskan pembahasan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, metode jalannya orang yang selamat, kelompok yang tertolong. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang yaitu al-masyahid wal mazarat, kubur-kubur yang diziarahi. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang mafasidus syirki wa adrarahu. Mafasidus syirki wa adrarahu, yaitu bahaya kesyirikan dan kerusakannya. Bahaya kesyirikan dan kerusakannya. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan kesyirikan merupakan dosa yang menimbulkan banyak kerusakan. Baik kerusakannya itu di dunia ataupun nanti di akhirat, itu bahayanya. Kalau di dunia akan menimbulkan azab, dan di akhirat juga akan mendapatkan siksa. Kita akan langsung bacakan. Penulis buku ini mengatakan, innal syirki mafasid wa adraran katsiratun fi hayatil fardi
wal mujtama'. Sesungguhnya kesyirikan itu mempunyai dampak kerusakan dan bahaya baik secara individu ataupun secara menyeluruh. Di antara bahaya yang pertama adalah asyirku mahanatun lil insaniyah, bahwasanya kesyirikan itu menghinakan derajat kemanusiaan. Kesyirikan menghinakan derajat kemanusiaan. Ketahuilah para jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sangat mulia. Allah memuliakan manusia. Di antara dalilnya adalah Allah berfirman di dalam surat At-Tin, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Antum mencari makhluk di dunia ini yang paling sempurna selain manusia tidak ada. Ya, mencari makhluk yang paling indah, yang paling sempurna akalnya, perbuatannya selain manusia maka tidak ada. Akan tapi dengan kesyirikan ini menjadikan manusia itu turun, hina, rendah. Wa radadnahu asfala safilin. Kami hinakan dia dengan serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan kesyirikan yang dia kerjakan. Wa in hatili qadrihi wa manzilati, sehingga dengan kesyirikan tersebut menurunkan derajat kewibawaan dan kesempurnaan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa menjadi khalifah selain manusia. Bahkan jin pun tidak bisa, tidak berhak untuk menguasai bumi selain manusia, apalagi binatang. Maka manusia ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan dan menguasai bumi ini. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan bagi kalian di bumi yaitu khalifah dari kalangan manusia. Nah, ini Allah telah tetapkan manusia itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, mengatur, ya, menguasai bumi. Akan tetapi semua itu bisa menjadikan hilang derajat kekhalifahannya, rendah kemanusiaannya dikarenakan perbuatan kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya, mengajari manusia berbagai nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu jahila nafsuhu wa ja'ala ba'da anasir hadal kaun ilahan. Akan tapi karena kebodohan yang dia kerjakan, kebodohan manusia terhadap Tuhannya, sehingga dia tidak beribadah sesuai dengan perintah Allah, bahkan dia menjadikan salah satu makhluk di antara ciptaan Allah sebagai sesembahan. Ya, hal tersebutlah yang menjadikan manusia itu rendah kedudukannya. Jadi kesyirikan menjadikan manusia itu hina. Di antara contoh kehinaannya adalah lihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum atau manusia saat ini dari dahulu sampai sekarang. Di antara yang terjadinya adalah di kota atau di negara India. Ya. Apa yang mereka lakukan manusia di sana? Mereka adalah kelompok atau manusia yang menuhankan sapi. Menuhankan sapi. Ya, anggap sapi itu adalah Tuhan dia. Sehingga yang seharusnya sapi itu digunakan untuk membantunya dalam bekerja, membajak tanah, mengangkut barang, dan dimakan dagingnya, justru sebaliknya manusia tersebutlah yang berlutut bersimpuh dihinakan oleh seekor sapi. Ini terjadi saat ini. Bagaimana mereka ada yang
berluluran badan seluruh badannya dengan kotoran sapi. Ada pula yang membersihkan badannya dengan air kencing sapi. Nah, inilah sebab manusia itu hina, rendah di hadapan manusia yang lain atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sehingga kesyirikan betul yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan maka hilanglah akal sehatnya. Ketika seorang terjatuh kesyirikan maka hilanglah akal sehatnya. Bagaimana tidak hilang akal sehatnya? Hewan yang harusnya dia tundukkan menjadi pembantunya justru dijadikan sebagai sesembahan. Ya, kotorannya dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh orang India, khususnya yang beragama Hindu. Namun tradisi seperti itu juga diadopsi dan dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini sekarang kita memasuki bulan apa? Masih bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Ya. Nanti pada tanggal 10 ya, tersebut dengan hari Asyura. Orang-orang Jawa mengenal dengan bulan Syura. Muharram itu dikenal dengan bulan Syura. Apa yang mereka lakukan sebagian kaum muslimin di tanah Jawa? Sebagian, tidak semuanya. Ya, mengkultuskan dan ya, mengkeramatkan seekor kerbau yang memiliki sifat dan jenis tertentu, sehingga pada malam tersebut dia akan diarak, dikeluarkan dari kandangnya, dan apabila keluar dari salah satu dari kotorannya akan menjadikan sebagai rebutan, sebagai bahan atau ngalap berkah dengan kotoran tersebut. Jadi pertanyaannya, apa bedanya orang Hindu yang mereka menyembah dan memuliakan sapi dengan sebagian kaum muslimin yang mengkeramatkan kerbau si putih itu atau disebut dengan Kiai Selamat? Di mana letak bedanya? Tidak ada bedanya di antara keduanya. Inilah yang menjadikan kaum muslimin itu hina, manusia itu rendah, ya, derajatnya karena dia yaitu menghinakan diri kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diagungkan. Ya, ada yang menghinakan hal tersebut. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah. Kemudian beliau mengatakan, summa tara ba'dal muslimina ya'kufuna 'ala kuburil mauta. Kemudian engkau juga akan melihat sebagian kaum muslimin yang bermalam i'tikaf di kubur-kubur orang yang telah meninggal dunia. Ya, kita katakan dia menghinakan diri. Kenapa? Karena orang yang mati, yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, mereka adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Siapa di antara kalian sudah pernah memandikan, menguburkan jenazah? Apakah jenazah tersebut bisa mandi sendiri, bisa datang ke kuburan sendiri, lalu gali liang kubur sendiri, kemudian dia menguburkan sendiri? Tidak bisa. Mandi, mengkafani, dikafani, kemudian dikuburkan oleh orang lain, menunjukkan hal itu lemah. Dia lemah. Dia sudah tidak bisa lagi bermanfaat. Justru orang yang masih hiduplah yang memberikan manfaat kepada yang telah meninggal dunia. Nah, ketika seorang itu mengambil orang-orang yang telah meninggal dunia itu sebagai keramat, sesembahan, dimintai, kemudian beribadah di sisi-sisi kubur, inilah orang yang menghinakan dirinya kepada orang yang telah meninggal dunia, sehingga perbuatan tersebut itulah yang disebut dengan perbuatan yang dapat merendahkan derajat kemanusiaannya. Ya. Wa yas'aluna hajatahum wa hum 'abidun misluhum. Mereka datang ke kuburan lalu datang dan meminta-minta di kubur-kubur, padahal yang dikubur sama seorang hamba dengan yang meminta tersebut. Yang dikubur sama-sama manusia, sama seorang hamba yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah, namun Allah telah cabut nyawanya sehingga telah selesai tugasnya di dunia. Ya. Sama tugasnya beribadah, bukan untuk diibadahi. La yamlikuna la yanfusihim darran wala naf'an. Yang dikubur tersebut tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk diri sendiri dia belum tentu dia selamat di dalam kubur. Belum tentu dia selamat nanti di yaumil hisab.
belum tentu dia selamat nanti di yaumil mizan. Belum tentu selamat dia nanti di sirat. Ya, belum selamat nanti di padang mahsyar. Belum tentu dia selamat nanti di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, lalu kenapa orang-orang datang ke kuburan kemudian meminta-minta kepadanya yang dia adalah orang yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Taib, fal Husain radhiyallahu anhu la yastadi an yamna an nafsihi al-qatla, fa kaifa yadfa an ghairihi al-bala wa yajlibul naf'a. Lihatlah contoh ketika Husain yang kuburnya saat ini diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana mereka orang-orang Syiah itu mengagungkan kuburan Husain. Lihatlah Husain ketika dia itu dibunuh di tanah Karbala. Apakah dia bisa menolak ketika dia hendak dibunuh? Dia bisa membela dirinya sehingga dia tidak terjadi dibunuh di situ. Untuk dirinya sendiri pun tidak sanggup untuk membela. Bagaimana ketika dia untuk menolong yang lain? Ini kuburan Husain. Bagaimana dengan kubur-kubur yang selainnya? Ya, taib. Wal amwat yahtajuna lid-du'a al-ahya. Sungguh orang yang mati itu butuh dengan doa kita. Yang mati butuh dengan doa kita, bukan yang hidup butuh dengan doanya orang yang telah mati. Ini kan terbalik seperti itu. Ya. Justru dia yang minta doanya orang yang telah mati. Harusnya yang hidup itulah yang mendoakan kepada orang yang telah mati. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Ya, ketika seorang manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah wal waladus salih yad'u lahu, yaitu adalah seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang masih hidup yang mendoakan ke yang sudah mati. Terputus semua amalnya sudah. Ya, baik. Maka ikhwanu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang pertama bahayanya adalah merendahkan derajat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, asyirku wikrul khurafati wal abatil. Syirik, kesyirikan itu adalah sumber sarang dari perbuatan-perbuatan khurafat dan mitos-mitos. Ya, khurafat ya sama dengan mitos ya, cerita-cerita bohong atau cerita-cerita hoax. Kalau saat ini bahasa modernnya seperti itu. Dia cerita-cerita yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah, cerita-cerita yang dongeng, yang tidak ada usul-usulnya, cerita-cerita yang menimbulkan was-was, ketakutan dan seterusnya. Li'anna alladhi ya'taqidu wujuda mu'assilin ghairillahi fil kauni minal kawabi awil jin awil ashbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, kenapa disebutkan dengan sumber kesyirik, sumber khurafat? Dikarenakan orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau dia meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala di alam ini, bintang ini bisa seperti ini, dengan adanya bintang itu bisa seperti itu, kemudian jin ini bisa seperti ini dan seperti itu, arwahnya kalau pocongnya tidak dilepas nanti akan balik bergentayangan, ya. Jadi harus dilepas dulu, dibuka dulu kuburannya. Nah, ini kan repot seperti itu. Inilah namanya khurafat, yaitu mitos-mitos, cerita bohong. Seperti kalau antum punya golok yang tajam, jangan dilangkahi. Apa yang terjadi? Nanti bisa tumpul. Nah, ini khurafat. Apa hubungannya melangkahi golok dengan ketajaman, ketumpulan sebilah golok? Tidak ada hubungannya. Ya. Kemudian jangan makan tebu malam-malam, nanti bisa mati ibunya. Ya. Jangan makan di depan pintu, nanti seterusnya banyak seperti itu ya. Itu mitos. Ada gagak bunyi berarti ada orang mati di, kalau ada gagaknya
2, oh berarti di RK 2 gitu ya. Kalau gagangnya 3, dia dari RK 3. Zaman kecil saya seperti itu keyakinannya. Diajari orang-orang tua seperti itu. Ada berapa gagaknya? 4, oh berarti dari RK 4 meninggal dunia. Ya seperti itu, khurafat, kesyirikan. Atau ada yang meyakini bahwasanya ini Loro Kidul itu adalah seorang putri raja yang kemudian dia tercebur, kecemplung, kemudian menjadi ratu selatan. Ya, ini dia. Inilah namanya khurafat-khurafat, kesyirikan-kesyirikan yang dengan seorang tersebut menjadikan dia was-was, takut. Ya, hidupnya tidak tenang. Dia tidak meyakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim yang bertauhid dia meyakini segala sesuatu tidak keluar dari takdir Allah. Segala sesuatu terjadi kepada kita tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya orang-orang yang syirik, yang banyak melakukan kesyirikan, dia susah hidupnya. Ketika dia mau keluar rumah, melihat ada seekor ular, padahal itu perjalanan yang penting, dia kembali lagi ke rumah. Tak jadi pergi. Kenapa? Dia sangka obat ini pertanda sial. Merasa sial dengan binatang, merasa sial dengan hari. Kamu kalau mau safar jangan hari Selasa dan hari Sabtu. Kenapa? Itu hari sial katanya. Ini kalau ditanamkan di hati-hati anak-anak kita akan menjadi keyakinan. Ini berbahaya. Sehingga meyakini hari Selasa dan hari Sabtu merupakan hari kesialan. Ya, seperti itu. Banyak sekali contohnya. Di antara juga sial dengan angka, membangun apartemen yang tinggi. Kalau sudah sampai angka 12, kemudian diloncat menjadi angka 14, atau loncat langsung ke 15. Angka 13, 14 tidak ada. Ya. Kenapa seperti ini? Karena dia menganggap bahwasanya angka 13 itu adalah angka sial. Ada juga yang menganggap sial dengan khurafat, menganggap sial dengan bulan, seperti bulan Syura tadi. Orang-orang yang khususnya di masyarakat Jawa yang masih belum paham dengan masalah tauhid, dia tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syura. Ya, tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syura. Atau percaya dengan hari kelahiran. Seorang gadis yang mau menikah dan seorang laki-laki yang mau menikah harus datang dulu ke seorang yang pintar, dilihat tanggal lahirnya cocok apa tidak. Kalau tidak cocok nggak jadi menikah. Ini permainan dukun. Permainan dukun. Lihat, wah ini nggak cocok, nggak jadi nikah. Padahal dua-duanya sudah mau menikah, dihalang-halangi. Dan sengaja kalau dia tetap menikah akan diguna-guna oleh dukun tersebut, sehingga apa ucapan dukun itu benar. Ucapan dukun itu benar. Oh, makanya kan udah saya bilang jangan menikah dengan dia, nggak cocok. Padahal ada orang yang ketiga yang memang sengaja menjadikan rumah tangganya tidak baik. Ya, seperti itu. Saya kesialan dengan bulan dan seterusnya. Ya, atau dengan tahun. Misalnya seperti orang yang punya istri sedang hamil, jangan membunuh ular. Jangan mancing. Nanti kalau mancing anaknya sumbing, karena ikannya kena pancing bibirnya. Ya, itulah khurafat. Jangan mukul-mukul sembarangan, jangan maku-maku tembok. Nanti anaknya bisul-bisulan. Ya, seperti itu. Atau jangan bakar kain bayi. Nanti terbakar panas-panas badannya. Ya seperti itu, khurafat. Hidupnya diambang ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tidak pernah percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Taib, yang selanjutnya yang ketiga, bahaya kesyirikan adalah asyirku dzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap kezaliman. Dalam hadisnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman, faja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram, maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Kezaliman itu banyak. Kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, punya badan bagus-bagus, ya dizalimi dengan apa? Dibuatlah tato, disakiti, kemudian juga ditindiklah lidahnya, seterusnya. Yang laki-laki dibuat anting-anting lebar sampai seperti ini lebarnya, lubang telinganya. Ini kan menyiksa diri, namanya zalim terhadap diri sendiri. Atau zalim terhadap diri sendiri juga bisa melakukan kemaksiatan, menghantarkan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam perbuatan maksiat, itu zalim terhadap diri sendiri. Ada zalim kepada orang lain, ya, mengambil hartanya, menggibahinya, menjatuhkan kehormatannya, curang dalam jual beli. Ini zalim terhadap orang lain, ya, memukul, menghardik dan seterusnya, membunuh, itu zalim terhadap orang lain. Zaliman pertama dan kedua itu masih ringan dibandingkan yang ketiga, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zalim terhadap Allah? Yaitu kezaliman yang dilakukan adalah kesyirikan. Ketika dia menjadikan hamba atau makhluk ciptaan Allah itu sebagai sesembahan, yang seharusnya dia beribadah kepada Allah, lalu dia palingkan, dia hantarkan, dia berikan kepada selain Allah. Itu disebut dengan kezaliman. Karena makna zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya harusnya untuk Allah. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, ya, maka dia orang yang zalim karena dia tidak menempatkan ibadah yang seharusnya. Ya. Ini bahaya kedua, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yang keempat, kita persingkat saja. Asyirku masdarul makhawif wal auham. Kesyirikan itu sumber dari ketakutan dan kebimbangan. Ya, kesyirikan merupakan sumber dari ketakutan dan kebimbangan. Seperti orang-orang yang memiliki jimat-jimat, ya. Jangan sangka dan jangan kira Anda ketika melihat orang-orang yang memiliki jimat itu dia bisa tenang hidupnya. Tidak. Justru dia diambang ketakutan dan kegelisahan. Kalau misalnya ada seorang itu mau pergi ke Surabaya naik bis di terminal Pekanbaru atau di terminal situ Mempura. Kemudian jimatnya ketinggalan di rumah. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan meneruskan perjalanan? Apa dia akan kembali ke rumahnya? Kembali ke rumahnya, karena menurut dia hidupnya, matinya, kesengsaraannya tergantung pada jimat tersebut. Dia tidak mengetahui bahwasanya kecelakaan, musibah dan bahagia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna man asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang meleset darimu tidak akan tertimpa kepadamu, dan apa yang akan menimpa kepadamu tidak akan meleset darimu. Ini enggak percaya orang seperti ini. Sementara orang yang bertauhid yakin apapun yang terjadi saat ini dan akan terjadi yang akan datang, baik kesedihan, musibah dan seterusnya, kegembiraan, kekayaan, kefakiran, itu tidak keluar dari garis yang telah Allah takdirkan. Manusia hanya bisa berusaha, ya. Itulah bedanya orang yang bertauhid dengan kesyirikan. Orang yang bertauhid itu otaknya cerdas, kemudian hidupnya jelas, kemudian dia tidak diambang ketakutan, tenang. Berbeda dengan orang-orang kesyirikan, penuh dengan kegundahan, kegelisahan, ketakutan. Kemudian juga pikirannya kotor dan dia hina, rendah. Pikirannya kotor apa? Karena hidupnya dihantui dengan khurafat-khurafat. Ya. Seperti itu. Dihantui dengan khurafat-khurafat. Baik. Inilah diantara bahaya kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-51, "Sanulqi
fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Kami akan timpakan kepada orang-orang kafir, ya, yaitu ketakutan. Kenapa ketakutan? Dikarenakan perbuatan kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan yang dia kerjakan sungguh tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ini dia. Takut hidupnya, takut susah, mau jualan nggak percaya dengan rezeki Allah. Karena nggak percaya, akhirnya apa? Dia pakai jimat, pelaris. Ya itu, mau pergi berperang nggak percaya dengan janji Allah, akhirnya pakai ilmu kebal. Nah, mau pergi jauh nggak percaya, akhirnya dia datang ke dukun minta keselamatan. Ya seperti itu. Nggak percaya dengan janji Allah, rezeki Allah. Allah telah menakar rezeki seorang hamba dan tidak mungkin tertukar, tidak mungkin salah alamat. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini penting yang kelima, asyirku yu'attilul amal an-nafi. Syirik itu membuat seorang itu malas beramal soleh yang bermanfaat. Kenapa orang-orang yang melakukan kesyirikan itu malas, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semangat dalam beribadah? Karena dalam hatinya berkeyakinan bahwasannya dia bersandar dengan para orang-orang yang telah meninggal dunia, yang dia anggap itu dapat memberikan syafaat baginya. Ya, sehingga dia meninggalkan amal, sehingga dia tetap melakukan kemaksiatan. Dia berpikir seperti ini, nanti gak usah beramal soleh. Kenapa? Kan nanti ada syafaat dari Nabi, gak usah takut, gak usah beramal soleh. Kenapa? Nanti kalau kita mati kan ada yang doakan yasinan, ya, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, santai aja. Nanti kan dia yang mengirimkan doa. Ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia malas beramal, enggak beramal, akhirnya dosa terus setiap hari. Ini bahayanya perbuatan kesyirikan. Hampir sama persis dengan, ya, orang-orang Nasrani. Antum tahu orang Nasrani? Apa yang dilakukan? Orang-orang Nasrani itu tetap berbuat dosa dan maksiat, melakukan kerusakan dan tidak beramal soleh. Kenapa? Karena dia meyakini ada salah seorang yang dapat menanggung dosa dan menghapuskan dosanya. Siapa itu? Iya, Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih. Dia meyakini bahwasanya Isa itu adalah sebagai penanggung dosa bagi kaum Nasrani. Jadi semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang-orang Nasrani dihapuskan dengan yaitu Nabi Isa, karena dia sudah mengorbankan dirinya mau disalib menurut mereka. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami, masuk ke dalam agama kami. Murtad dari agama Islam, masuk ke dalam agama kami, ikuti jalan kami. Apa katanya? Wal nahmil khotoyakum, sungguh kami akan menanggung dosa kalian. Ya, dosanya ditanggung oleh salah seorang tadi, Isa atau Yesus menurut mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Langsung Allah bantah, wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Sesungguhnya sekali-kali mereka tidak bisa menanggung dosanya orang lain sedikit pun. Innahum lakadibun, sesungguhnya mereka kaum pendusta. Ada di antara kita yang bisa menanggung dosa orang lain? Ada? Tidak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
Sesungguhnya bagi manusia itu apa yang dia kerjakan dan dia usahakan. Ya. Bagi manusia apa yang dia kerjakan dan yang dia usahakan. Kalau dia bekerja baik, usaha yang baik, beramal soleh, baginya adalah pahala. Kalau dia berbuat keburukan, kemaksiatan, maka baginya adalah dosa. Ya. Dan seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, tidak bisa. Ya, bahkan di akhirat pun nanti anak pun tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tua pun tidak bisa memberikan manfaat untuk anak-anaknya. Kalau di dunia bisa, di akhirat tidak bisa. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-12, 11 12. Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabin yaumi idzin bi banih. Orang-orang kafir, pelaku maksiat di akhirat nanti akan saling melihat, saling mengenal. Oh, ini fulan, tahu, saling mengenal. Kemudian apa? Lau yaftadi min adabin, dan dia berandai-andai, aduhai seandainya orang yang dia kenal itu bisa menebus dosanya. Bi yauma idzin bi banih. Pada hari kiamat itu, meskipun dia harus menebusnya dengan anaknya. Berarti seorang keluarga akan kenal, bapak akan kenal anaknya, anaknya pun akan kenal dengan bapaknya. Ibu akan kenal dengan anaknya, ya, seorang anak pun akan kenal dengan ibunya. Akan tapi ketika seorang ayah, seorang ibu ingin menebus dirinya dengan anaknya, tidak bisa. Padahal di dunia, siapa yang mau melihat anaknya masuk ke dalam kobaran api? Yang punya anak, siapa yang mau melihat anaknya yang masuk ke dalam kolam renang? Siapa yang mau melihat anaknya tertabrak mobil? Tidak ada yang mau. Tapi di akhirat dia ingin anaknya menebus dosanya. Dia ingin anaknya itu menebus dosa-dosanya orang tuanya. Tidak bisa. Wa sahibatihi wa akhi, dan dia pun ingin menebus dosa-dosanya dengan apa? Istri-istrinya dan anak dan saudara-saudaranya. Itu saudara saya dahulu, itu istri saya dahulu, istri anak saya dahulu. Ingin tebus dosa-dosanya dengan anak tersebut, tidak bisa. Sudah tidak bermanfaat lagi. Kalau dia masih hidup bisa, ya, ibu yang meninggal dunia, anaknya mendoakan, masih bisa bermanfaat. Atau anaknya beramal soleh, secara otomatis maka ibunya yang telah meninggal dunia akan mendapatkan pahala. Ya, akan tapi kalau sudah meninggal dunia, semuanya di akhirat nanti pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang itu lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani, ya, dan akan lari dari saudara dan istrinya, ya, wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya. Ya, ini keyakinan orang-orang syirik, ya, ahlul syirik. Mereka itu malas beribadah karena mereka meyakini ada syafaat, ya, dari seorang orang soleh. Padahal syafaat tersebut di antara salah satu syaratnya adalah izin dari Allah. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberi syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia hendak meminta syafaat, beliau sujud, tersungkur kepalanya, berdoa, menyanjung dengan sanjungan yang sangat banyak. Barulah Allah mengatakan, irfa ra'saka, ya, isfa tusyaffa, angkat kepalamu, berilah syafaat, akan memberikan syafaat. Izin yang pertama. Yang kedua adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan tidak mungkin Allah ridha kepada ahli syirik, tidak akan mungkin ridha. Jadi jangan ngimpi, ya. Jangan ngayal, para ahli kubur, jangan ngayal, jangan mimpi mendapatkan syafaat. Meskipun kau baca sholawat 1000 kali,
Terlebih lagi selawatnya dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Apalagi ada selawat metal, selawat rock. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, tidak mungkin mereka mendapatkan hal tersebut kecuali dengan izin dari Allah, dan yang kedua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Jadi ini, ya. Kalau orang-orang Nasrani dia meyakini bahwasanya ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala karena ada seorang, ya, Yesus menurut mereka yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Ini enak sekali orang seperti ini, ya. Ya udah, enggak usah beramal, bawanya maksiat, zina, minuman khamr. Toh ujung-ujungnya nanti masuk surga. Karena apa? Itu ada seorang penebus dosa. Enak kali seperti itu hidupnya. Hah? Na'udzubillah. Sudah masuk hisab belum? Hah? Sudah masuk. Taib. Nanti kita lanjutkan insyaallah billahi taala setelah salat isya beberapa menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi 'inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang bahaya dan kerusakan dari dosa-dosa kesyirikan. Terakhir tadi kita bahas bahwasanya di antara dosa atau bahaya dari dosa kesyirikan adalah menjadikan seseorang itu malas untuk beribadah karena dia menganggap ada seseorang yang bisa menanggung dosanya. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwasanya akidah seperti itu, keyakinan seperti itu sama halnya dengan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, yang mana mereka diantaranya adalah orang-orang Nasrani yang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, melakukan keburukan, kemungkaran karena dia beranggap ada juru selamat. Ada juru selamat, yaitu Yesus sebagai penembus dosa. Maka kita katakan para jemaah sekalian, keyakinan seperti itulah keyakinan yang berbahaya apabila memasuki kepada diri-diri hati-hati kaum muslimin. Malas beribadah, tidak mau mengerjakan perintah Allah dan banyak melakukan kemaksiatan karena dia meyakini atau bersandar dengan syafaat Nabi atau syafaat yang lainnya. Perhatikanlah bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah berkata kepada anaknya yang bernama Fatimah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah kepadaku dari harta yang aku miliki semaumu, silakan minta." Ya. Salini min mali ma syi'ti, silakan minta semaumu. La ughni anka minallahi syai'a, la ughni anki minallahi syai'a. Demi Allah, akan tapi pada hari kiamat aku tidak bisa memberikan pertolonganmu kepadamu sedikit pun. Siapa yang berbicara nih? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang selain daripada Rasul atau yang tidak kenal sama sekali, yang punya nasab saja seperti Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diberikan keselamatan oleh ayahnya padahal seorang Rasul. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal sama sekali dengan para wali-wali telah mendahului kita yang jauh sekali, dia beranggapan mereka itu dapat memberikan syafaat bagi orang yang memintanya. Jadi di akhirat itu, ikhwan sekalian wa akhwati fillah, tidak lagi bermanfaat nasab. Nasab lagi tidak bermanfaat. Kalau sekarang di dunia ada seorang mau masuk ke kantor, kerja di kantor, siapa orang tuamu? Oh, si fulan. Oh, silakan masuk. Karena dia adalah orang yang punya kedudukan.
Kalau di surga neraka di akhirat tidak bisa. Tidak bisa tertebus dengan keluarga, nasab. Makanya Nabi mengatakan apa? Man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, artinya tidak mau beramal, ya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya masuk ke dalam surga. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun." Dan ketika trompet itu ditiup, berarti trompet hari kehancuran atau hari kebangkitan, ya. Ditiup trompet tersebut, fala ansaba bainahum, tidak lagi bermanfaat nasab di antara mereka. Kalau di dunia bermanfaat, berbangga-bangga dengan nasabnya, bahkan dia termasuk perkara-perkara jahiliyah yang di antaranya adalah berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Si fulan keturunan raja, si fulan keturunan darah biru, ya, darah merah, darah pink, ya, darah hijau. Bangga dengan nasabnya, di akhirat tidak bermanfaat lagi. Anak tidak bermanfaat untuk orang tua pun tidak bermanfaat untuk anaknya. Masing-masing nafsi. Ya, nafsi. Ingat ketika kaum muslimin datang berbondong-bondong ke pendapat Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ketika kaum muslimin minta syafaat, Nabi Adam mengatakan nafsi. Hari ini sekarang perkaranya sendirian. Ya. Sendirian. Jadi nasab enggak bermanfaat pada hari itu. Faman khaffat atau faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu berat, dialah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Apa yang sukses tersebut? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dia dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses, ya. Sukses itu bukan dari ukuran kita bisa beli rumah, buat rumah, beli mobil, beli yang lainnya, usahanya lancar, bukan. Itu urusan dunia. Ya. Tapi sukses yang sejatinya adalah ketika seorang itu dijauhkan dari neraka, selamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah sukses sesungguhnya. Sukses apa yang Anda pikirkan? Sukses bagaimana yang Anda nikmati? Ya, ketika Anda memperoleh gelar-gelar yang sangat tinggi, kekayaan yang sangat banyak, toh nanti akhirnya dicemplungkan di neraka. Apa arti sukses itu? Apa arti suksesnya? Tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Berarti sukses yang sebenarnya itulah tadi masuk dalam surga, kemudian dijauhkan dari api neraka, itulah sukses. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang amal timbangannya ringan, dialah orang yang rugi, ya. Inilah orang yang rugi, bangkrut. Orang yang bangkrut itu siapa? Bukan orang yang gagal dalam jual beli, bukan orang yang gagal dalam bisnisnya, gagal panen. Okelah gagal panen, rugi dia. Tapi dia masih bisa berusaha, masih bisa hidup, ya. Kalau dia rugi akhirat, enggak ada lagi jual beli, harta enggak ada lagi, ya, bagi-bagi duit, ya, untuk minjam modal enggak ada, ya, untuk buka usaha enggak ada, dinar dirham enggak ada, yang adalah amal. Nah, yang amalnya banyak, dia orang yang sukses. Amalnya sedikit, dialah orang yang rugi. Ya. Rugi dia. Kenapa rugi? Fi jahannam khalidun. Dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini dia, ini bahaya. Ya. Bahaya sekali. Di akhirat itu nafsi. Taib. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, asyirku sababul khuludi finnar. Kesyirikan merupakan sebab seorang itu kekal di dalam neraka. Ini bahaya kesyirikan, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan dialah tempatnya di neraka. Allah haramkan baginya surga. Ya, Allah haramkan baginya surga. Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, dia akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah, ya. Ya, antum meskipun berbuat maksiat, kalau antum ahli tauhid, ya insyaallah meskipun dibakar di neraka, insyaallah pada akhirnya akan masuk surga. Tapi jangan berharap enggak apa-apa lah masuk neraka, toh nanti ujungnya masuk surga. Jangan. Kenapa demikian? Antum enggak sanggup. Tak akan sanggup. Sehebat-hebatnya antum tidak akan sanggup masuk neraka. Dunia ini yang jauh matahari panasnya seperti ini sudah menjadikan orang sudah gelisah, panas. Bagaimana dengan panasnya api neraka? 70 kali lipat panasnya dunia. Antum kalau bakar-bakar ya, bakar api ya, bakar ayam atau bakar apa, itu panasnya sudah panas sekali, sentuh enggak sanggup, kalikan 70 kali panasnya. Ya, mungkin baru kena uapnya sudah habis muka kita. Nah, ini nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli tauhid. Sering kita ceritakan bawakan di sini, di antaranya adalah orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Itu orang-orang yang memang dia kurang amalnya, sedikit amalnya, namun dia adalah ahli tauhid. Tapi jangan antum bersandar dengan hadis ini ya. Ini hanya motivasi saja. Artinya orang tersebut akan diselamatkan ketika penduduk terakhir dari penduduk neraka, orang yang sudah gosong dibakar bertahun-tahun, ribuan tahun, ratusan tahun gosong ya. Habis sudah dosanya dicucikan, kemudian Allah mengatakan baqiyat syafaati. Masih tersisa satu, syafaatku, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala segenggam dengan tangannya ya, sekelompok manusia, kemudian dilemparkan di sungai surga sehingga tumbuhlah menjadi manusia-manusia yang indah seperti mutiara. Lewat dia masuk dalam surga, orang-orang surga mengatakan haula'i utaqa'ir rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu didatangkan kematian. Kematian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor kambing. Maka disembelihlah kematian tersebut. Seraya mengatakan khuludun wala maut. Kekal, tidak akan ada kematian lagi. Yang sudah masuk surga akan kekal di surga, yang sudah masuk neraka dia akan kekal di neraka. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Bahaya kesyirikan, dia kekal. Ya, kekal. Yang selanjutnya, asyirku yufarriqul ummah. Kesyirikan itu dapat memecah belah umat. Nah, kesyirikan ini yang dapat memecah belah umat. Jangan pula kita yang disalahkan. Ini kajian yang berbahaya. Karena apa? Karena dia suka memecah belah umat. Ya, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit syirik, sikit-sikit masuk neraka. Kata dia ya. Ya biarlah seperti itu. Tidak masalah kita dibilang memecah belah umat, ya terserah. Alhamdulillah. Ya. Memang kita memecah belah umat, memecah dari kesyirikan dengan tauhid. Ya. Enggak mungkin antara kesyirikan dengan tauhid bersatu, dipecah, harus dipisah. Nah, inilah orang-orang yang melakukan kesyirikan itu akan memecah belah umat. Seperti orang-orang musyrikin dahulu. Musyrikin jahiliyah dahulu, mereka itu adalah orang-orang yang ibadahnya berbeda-beda. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pepohonan. Lata, siapa Lata itu? Patung yang disembah. Itu Lata orang soleh. Ketika dia musim haji, pekerjaannya adalah membuat adonan roti. Dibuatlah roti, kemudian diberikan secara gratis kepada jamaah haji. Menurut
keyakinan dan tradisi orang-orang jahiliyah dahulu. Hajinya seperti itu ya. Warisan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mati disembah, diagungkan ya, namanya pun diabadikan dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Ini dia. Ada yang menyembah nabi, ya seperti Nabi Isa, ada yang menyembah para wali, ada yang menyembah kubur-kubur. Ini orang jahiliyah dahulu, terpecah penyembahannya, terpecah belah. Nah, ini yang menjadikan terpecah belah. Ya, kalau kesyirikan, justru kesyirikan yang dikerjakan oleh kaum muslimin itulah yang dapat memecah belah umat. Kesyirikan yang dikerjakan oleh kaum muslimin itulah yang dapat memecah belah umat, bukan tauhid. Justru tauhid yang akan menyatukan, karena asal dari tauhid adalah wahada yuwahidu. Artinya menyatukan, bersatu. Orang yang bertauhid pasti bersatu. Baru-baru ini kita mendengar berita, yaitu Presiden Rusia mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena orang-orang muslim di Rusia itu dapat menyatukan berbagai etnis dan suku di Rusia. Dan ini enggak mungkin bersatu kecuali dengan tauhid. Ya. Kecuali dengan tauhid. Kalau sudah bertauhid, Tuhannya yang berhak disembah hanya Allah saja. Mau dia suku yang kulitnya hitam atau putih atau merah, dia akan bersatu karena sesembahnya satu saja. Tapi kalau dia sudah banyak sesembahannya, yang satu minta berdoa kepada patung, satu minta doa pada sapi, satunya lagi minta kepada kubur-kubur, gimana mau bersatu? Jangan mimpi melawan orang-orang ya kafir. Melawan diri sendiri pun masih belum bisa. Ya, ini bahaya daripada kesyirikan adalah memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah orang-orang musyrik, bukan orang-orang ahli tauhid. Ahli tauhid mereka adalah orang-orang yang menyatukan umat, karena dari kata asalnya wahada yuwahidu, mempersatukan umat. Lihat para sahabat dahulu sebelum Islam datang, apa yang terjadi? Berperang ratusan tahun. Suku Khazraj dan suku Aus berperang ratusan tahun. Iya, perangnya yaitu gara-gara masalah itu aja. Masalah pemimpin, masalah hati, masalah yang kalah, pokoknya yang kuat yang menang, hukum rimba, seterusnya. Datang Islam bersatu. Itu orang-orang Ansor ya di Madinah. Datang Islam bersatu. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Ini dia. Jadi bahayanya ada berapa? Ada 7. Apa saja? Yang pertama tadi, kesyirikan adalah menghinakan derajat kemanusiaan. Yang kedua, kesyirikan adalah sumber sarang dari khurafat. Yang ketiga, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yang keempat, kesyirikan adalah sumber dari ketakutan dan kebimbangan. Yang kelima, kesyirikan itu dapat menjadikan orang malas beribadah. Dan yang keenam adalah kesyirikan sebab kekalnya seorang masuk ke dalam neraka. Dan yang ketujuh, kesyirikan itu dapat memecah belah umat. Baik, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.